Perjalanan kami dimulai menyusuri jalan desa yang tergenang aliran air. Desa Muara Saku, Palelawan menjadi saksi bisu banjir melanda desa tersebut serta memaksa warganya berhadapan dengan keadaan yang tak terduga. Jalan yang terendam banjir tidak mempersulit langkah roda kendaraan kami untuk menyisir genangan air tersebut, agar kami dapat sampai ke lokasi dan melihat realita yang terjadi. Enggak, banjir enggak terjadi setiap tahun. Ini aja udah kurang lebih 3 atau 4 tahun enggak terjadi banjir. Ini yang terbesar kayaknya. Dan kira-kira Bu, dengan terjadinya banjir di tahun ini, apa sih Bu langkah-langkah yang kira-kira tuh udah terlihat atau terjadi gitu untuk menangani banjir di masyarakat nih, kira-kira tuh langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Bu? Maksudnya penanggulangannya ya? Iya, begitu, penanggulangan. begitu. Dia gini, kalau banjir nih kan udah dulu sebelum 3 tahun sebelumnya memang setiap tahun banjir ini terjadi. Jadi untuk mengantisipasinya ya mungkin karena pembukaan itu masyarakat membuka lahan gitu kan, dari lahan yang awalnya hutan ditanami dengan sawit. Iya. Ya itu mungkin itulah salah satu penyebab banjir nih. Kalau langkah-langkah untuk menanggulanginya memang ini sudah jatahnya gitu loh. Cuman ada pertanyaan juga kenapa 2 tahun terakhir ini tidak terjadi banjir dan baru ini terjadi banjir gitu. Kita tak tahu. Cuman yang kami tahu kebetulan di sini kan ada bantuan juga dari Kemensos, Kementerian Sosial itu bantuan El Nino. Mungkin mereka sudah bisa prediksi nih kalau dari bulan 11, 12, Januari, Februari itu ada namanya musim kita di pancaroba El Nino, itu namanya bantuan El Nino. Jadi mereka dikasih bantuan seperti itu. Itu jadi hal bantuan tadi itu bisa mempermudah ya Bu, untuk mungkin bisa membantu mereka gitu ya, untuk ekonomi mereka, karena bantuan dari pemerintah ya. Dan kalau kira-kira nih menurut Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk banjir yang terjadi tahun ini? Harapan Ibu untuk ke depannya itu bagaimana Bu? Ya, kalau harapan Ibu sendiri ya jangan terjadi banjir lagi, jangan terjadi banjir. Jadi semua aktivitas masyarakat itu normal kan. Sekarang abnormal nih tibanya. Mungkin ada keuntungan juga di sini dan ada kerugiannya juga. Ya, kerugiannya sangat besar. Yang mereka kerja normal jadi tidak normal kan. Jadi harapan Ibu kedepannya tidak terjadi banjir lagi lah, normal lah seperti biasa, biar masyarakatnya bisa bekerja seperti biasa dan meningkatkan ekonominya ya seperti biasa lah, maksudnya jangan banjir lagi lah. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya.
Kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke rumah warga yang berdampak banjir. Kami menggunakan perahu dikarenakan air yang menggenangi tempat itu sudah setinggi dada orang dewasa. Jadi beginilah guys kondisi rumah di desa. Iya Bu. Gila kali sih boy. Itu bapak tuh, mana lintah? Bahasa bakunya enggak nanya. Banjirnya udah mulai dari 3 minggu yang lalu ya, dan penyebabnya itu curah hujan dan sungai ini meluap gitu. Nah, selama banjir 3 minggu ini, kayak mana perekonomian yang ada di desa ini, Pak? Kerjanya kayak mana? Terhambat kah? Ada ya sebagian yang terhambat bagi yang berkebun, kebunnya terendam kan. Tapi kalau yang untuk berikan masih bisa mencari. Itulah mata pencarian sekarang yang untuk karena banjir sekarang ini. Kalau kegiatan sekolah di sini, Pak, selama banjir nih? Ya karena sekolahnya juga terendam ya diliburkan. Udah 3 minggu lah. Udah 3 minggu. Libur selama. Kalau menurut Bapak, harapan Bapak kepada pemerintah atas bencana banjir ini bagaimana Pak? Ya setidaknya pemerintah memerhatikan kami yang terdampak banjir dan turun ke lokasi, lihat warga-warganya gimana kan, dan memberi bantuan kan. Kira-kira dari selama terjadi banjir ini apakah Bapak sudah menerima salah satu bantuan dari pemerintah Pak? Kalau dari pemerintah belum, tapi kalau dari perusahaan-perusahaan yang ada di dekat sini ya udah ada. Oh, udah ada bantuan ya Pak. Berarti dari khususnya pemerintah Bapak belum mendapatkan bantuannya Belum. sekarang. Baik Pak. Jadi aktivitas yang Bapak lakukan sebelum ada bencana banjir dan sesudah bencana banjir ini seperti apa Pak? Ya aktivitas sih sebenarnya ada yang terbatas, dan sekarang pun alat transportasi kita pakai perahu, yang biasanya kita pakai sepeda motor, pakai mobil kan. Jadi Pak, dengan adanya perubahan aktivitas itu menghambat nggak Pak untuk Bapak sendiri? Ya ada ya, sebagian ada pekerjaan yang terhambat, sebagian ada yang enggak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
tengah cobaan banjir yang melanda warga desa Muara Sako Palelawan, tidak membuat warga menjadi pantang menyerah dalam melakukan aktivitas dalam segala lini kehidupan. Turut andil pemerintah daerah juga sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir seperti ini, agar kedepannya bencana banjir seperti ini dapat ditanggulangi sebaik mungkin.